Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Our Day, podcastnya LPDP UGM. Masih bersama saya, Sandi Francisco Pratama, dan rekan saya, Mas Fakih. Halo San. Oke, jadi di podcast Ngode keempat ini temanya tentang status ganda. Jadi status ganda itu status sudah menikah dengan status menjadi mahasiswa seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, bicara tentang menikah dan belum menikah, hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat spesial, dua orang yang sudah sold out dalam bahasa lainnya, dan dua orang ini adalah dua orang yang sudah berkeluarga dengan keluarganya masing-masing. Ada Mas Paimin dari jurusan Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Dan satu lagi kita kehadiran yang cukup senior nih di LPDP UGM, Mbak Leli dari jurusan Magister Manajemen. Nah, kira-kira kamu sendiri gimana, San? Apa ada rencana mengikuti jejak mereka nih, San? Kalau saya pribadi, Mas, mungkin saya belum mengikuti jejak mereka dalam waktu dekat ya. Saya sepertinya akan lulus kuliah dulu, bekerja baru menikah nih Mas, kayak gitu. Nah, mungkin biar kita tahu juga nih pengalaman mereka dan mungkin agar kita bisa bisa siap-siap mungkin gitu kan. Biar kita tahu dulu gimana ceritanya nih dari Mbak Leli dan Mas Paimin nih. Biar mereka bisa sharing pengalamannya. Oke, sebelum jauh mungkin saya mau tanya dulu nih. Mbak Leli itu menikah dengan suaminya pada umur berapa sih? 6 tahun yang lalu ya. 25 tahun saya nikahnya. Ketahuan ya umurnya berapa berarti. Nah, kalau Mas Paimin umur berapa nih, Mas? Umur 24 aku kemarin. 24. Oh, beda 1 tahun umurnya. 24. Oke. Tapi bedanya Mbak Leli udah 6 tahun yang lalu dan Mas Pai ini 1 tahun yang lalu ya. Artinya Mas Pai ini tergolong menikah muda untuk usia laki-laki ya Mas Pai. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, setelah setahun menikah, Mas Pai ini udah punya anak apa belum nih? Sudah, kebetulan langsung diberi anak. Dan juga buy one get one free. Buy one get one. Waduh. Ini langsung kembar ya Mas ya? Anak sudah 2 ini. Langsung. Nyalip nih. Enggak susah payah lagi ya. Tua ya. Nah, kalau Mbak Leli sendiri nih, kan Mas Pai udah langsung punya 2 anak tuh sekali keluar. Kalau Mbak Leli gimana? Juga udah 2 kok anaknya. Keluarnya satu-satu. Satu-satu ya. Satu-satu. Bedanya Mas Pai sekali keluar buy one get one, aku belinya ngecer ya satu-satu ya. Oh, satu-satu. Kredit ya Mbak ya? Kredit. Jadi udah punya 2 juga nih ya? Sama kayak Iya, sama. Ini yang kecil nih, Adek. Oh, mana. Halo, Adek. Hai, senyum dong. Halo. Siapa namanya? Siapa namanya? Nah, kita juga mau tahu nih, ketika Mbak Leli dan Mas Pai kuliah dengan status ganda ya, mahasiswa dan orang tua itu bagaimana sih ceritanya menjalani peran ganda itu? Mulai dari Mas Pai dulu deh. Kalau menurutku pribadi, karena memang aku baru aja menikah ya, beda dengan Mbak Leli yang sudah beberapa tahun, baru tahun kemarin. Jadi memang untuk menjadi mahasiswa sekaligus orang tua memang cukup sulit, tapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan, karena memang harus ada time management, juga harus ada konsistensi dan juga keteraturan dalam menjalani kehidupan masing-masingnya. Seperti ketika Senin sampai Jumat aku harus kuliah,
harus menyelesaikan tugas-tugas dengan baik di kampus, sedangkan Sabtu Minggu aku memang mengkhususkan diriku untuk bersama keluarga, sehingga tidak tercampur antara urusan keluarga dan urusan di kampus gitu. Jadi memang harus memilah-milahkan, skala prioritasnya juga harus diperhatikan. Oke, memang agak sulit ya ngebagi waktu yang sama-sama penting gitu lah. Yang satu ngebagi waktu dengan keluarga itu pasti prioritas juga. Dan satu sisi juga harus kita bisa ngebagi waktu dengan kegiatan perkuliahan di kampus. Itu juga prioritas utama juga sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin berbeda cerita dengan Mbak Lili nih. Mungkin Mbak Lili bisa berbagi ceritanya gimana, Mbak? Kalau aku sendiri sebenarnya cerita aku pun udah berkeluarga, ada anak, kuliah itu nggak cuma di S2 ini ya teman-teman ya. Dulu tahun 2014 waktu itu aku nikah, punya anak, itu aku juga lagi kuliah loh, kuliah D4. Itu justru perjuangan yang sangat sesuatunya itu mulai dari tahun 2014 itu. Kan aku kuliah D4, perutnya gede banget ya kuliah gitu kan, terus habis itu hari Kamis itu kuliah tuh masih wah ini udah HPL-nya nih mau lahiran gitu, aku masih di kelas dengan santainya gitu, tiba-tiba waktu di kampus ngerasa wah kayaknya tanda-tanda aku mau melahirkan nih, padahal aku di kampus lagi di kelas tuh. Terus habis itu malamnya ke dokter, besok paginya aku lahiran gitu kan. Terus waktu itu habis lahiran aku ambil jatah nggak masuk kuliah 2 minggu full karena babynya baru lahir kan. Nah, ngurus baby 2 minggu, di minggu ketiga aku masuk kuliah itu langsung UAS gitu. Jadi waktu itu memang struggle-nya luar biasa. Cuman rasanya ya biasa aja gitu, nggak usah takut teman-teman, gampang kok kayak gitu, tenang aja. Kan ada suaminya gitu kan. Terus sekarang aku di Jogja juga kan. Di Jogja kebetulan aku LDM nih sama suamiku di Jakarta, aku di Jogja sama anak-anak. Ya intinya kita harus pintar-pintar bagi waktu ya, ketika sedang ada di kelas, sedang ada di di kampus, anak-anak aku taruh satu di daycare, satunya di sekolah yang full day gitu ya, aku harus benar-benar fokus gitu. Oke, ternyata saya baru tahu ya kalau Mbak Leli sudah berkeluarga dari sejak D4 ya. Artinya sudah lumayan berpengalaman lah dalam memanage berkeluarga, baik itu keuangan dan lain-lain sebagainya. Saya juga mau tahu nih Mbak Leli, gimana sih kalau kita berkeluarga itu mengelola keuangan dengan baik agar keuangan kita tetap lancar seperti itu? Tentunya kelancaran dalam aku menjalankan peran gandaku ya, dari sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai ibu dari 2 anak, sama kuliah itu kan juga dibantu sama suamiku gitu. Nah kebetulan dari sejak menikah hingga aku waktu itu sambil kuliah D4 dan seterusnya kuliah S1 itu keuangan masih aman aku handle. Cuman kebetulan waktu aku di Jogja ini sebagian keuangan memang aku sharing sama suamiku untuk dia juga kelola gitu. Jadi ada kerjasama di sini, nggak cuma aku, karena kan keseharian aku full sendiri yang handle anak-anak, suamiku di Jakarta kan, jadinya ada tugas-tugas juga yang kita bagi. Salah satunya ya beberapa pos keuangan yang suamiku handle gitu. Iya, emang sih. Jadi mungkin yang paling dikhawatirkan ketika kita memutuskan untuk menikah itu finansial gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau Mbak Lili kan mungkin udah ada persiapan planning segala macam dan sudah punya pengalaman lebih jauh daripada Mas Baimin gitu. Nah, kalau Mas Baimin sendiri yang baru menikah 1 tahun ini, bagaimana tuh urusan finansialnya tuh? Untuk manajemen keuangan, aku mencoba untuk menerapkan beberapa pos anggaran. Ya, jadi itu benar-benar aku manage betul sama istri. Ada uang untuk aku studi, ada uang untuk jatah kebutuhan bulanan, ada uang untuk jatah kebutuhan anak, ada jatah untuk kebutuhan istri, dan itu
sudah seperti apa ya, RAB gitu, udah RAB dari mungkin awal bulan gitu sudah memang aku uploadkan. Apalagi juga kalau aku sih memang belum pegawai ya, atau belum bekerja tetap, belum punya pekerjaan tetap, jadi memang memanage keuangan ini memang penting banget. Dengan caraku itu tadi membagi atau plotting pos anggaran yang aku punya atau aku dapat ke kebutuhan sehari-hari yang diperlukan gitu. Oke, jadi emang sih masalah finansial nih sangat penting dan harus dipikirkan matang-matang sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah punya anak dan seterusnya mungkin ya. Setelahnya itu masih banyak lagi, masih panjang perjalanannya. Seperti itu. Tapi tadi Mbak Leli kan sempat bercerita tuh pada saat sekarang kuliah S2 ini LDM gitu. LDM dengan suami, sedangkan anaknya dibawa ke Jogja. Nah itu bagaimana sih pengalamannya LDM dengan suami selama kuliah ini? Kalau orang-orang bilang kan biasanya kalau jauh itu bikin harum gitu. Kalau deket bau gak enak ya kan. Iya nggak sih? Nah, jadi ternyata justru malah ada bumbu-bumbunya tuh. Kita jadi makin suka kangen-kangen apa itu tuh. Bagus. Kita Tapi belum pernah. kalau belum pernah kan? Belum pernah. Cuman memang dari awal ini benar-benar tantangan gitu buat aku ketika aku harus memboyong anak-anakku ke Jogja, nggak ada suamiku di tempat yang baru, terus dengan segala aktivitas baru, kira-kira aku bisa nggak ya dengan ritmenya gitu. Pertama-tama sih mungkin butuh penyesuaian ya, tapi lama-lamaan ya kami sangat enjoy gitu. Alhamdulillah Jogja sendiri kan kotanya sangat friendly seperti itu, mobilitas juga gampang, nggak semacet di Jakarta yang biasa kami hadapi. Jadi ya malah kaminya enjoy gitu. Kalau LDM ku itu suamiku memang tiap akhir pekan ke Jogja, alhamdulillah bisa gitu kan. Jadi ya kami benar-benar pasang strategi nih mau naik apa ke Jogjanya supaya terkait dengan tadi finansial ya kan kita budget untuk transportasi kan lumayan ya untuk Jakarta Jogja. Oke, tadi itu ya cerita Mbak Leli yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suami, tapi di akhir pekan masih menyempatkan suami untuk berkunjung ke Jogja untuk bertemu dengan Mbak Leli dan keluarga. Hal yang sama tadi juga kita dengar dari cerita Mas Pai ya. Mas Pai itu setiap minggu balik ke kampungnya. Itu kampungnya Mas Pai di mana ya? Bisa bolak-balik tiap Sabtu Minggu kayak gitu. Di Wonosobo, San. Jadi perjalanan sekitar 2 jam dari Jogja. Tapi berarti dengan kata lain kan ketika weekday LDM dengan istri kan, apalagi ketika istri waktu itu hamil gitu. Nah itu bagaimana tuh? Kalau untuk LDM sih aku tidak begitu tidak begitu berat karena dulu pas waktu pacaran juga LDR, jadi bukan sesuatu yang baru lagi untuk hubungan jarak jauh. Untuk LDM pun aku kadang seminggu pulang gitu, memang seringnya seminggu pulang, tapi juga beberapa kali bahkan 1 bulan gitu nggak pulang karena Sabtu Minggu kan aku gunakan untuk nerima job menari gitu di Boyolali atau di Klaten. Jadi kadang juga jarang pulang Sabtu Minggu. Tapi itu juga tidak jadi masalah juga untuk istriku karena pas kemarin kan juga anak belum lahir, jadi masih bisa dimaklumi gitulah karena juga cari uang lah biasa bapak-bapak gitu. Oke, saya penasaran nih Mas Fakih. Kalau orang yang sudah menikah itu ya pasti ada ya cerita-cerita unik di kampus ya sama teman-teman dan cerita-cerita unik selama perkuliahan itu gimana sih cerita-ceritanya yang dialami oleh orang yang sudah menikah lalu S2? Gimana nih Mbak Leli?
awal-awal emang teman-teman nggak tahu gitu kan kalau aku tuh udah menikah, bahkan udah punya anak gitu kan. Udah itu sudah ya sebulanan gitu, ternyata baru tahu gitu, ternyata aku udah punya anak 2 ya. Nah, tapi aku kan kuliah kan juga senang untuk berorganisasi gitu. Jadi aku di MM itu ada Student Association juga kan. Aku gabung di sana gitu. Terus ikut kayak semacam, aku suka nari Mas kebetulan. Nah di MM tuh ada grup tarinya juga. Wah, Jadi penari. gitu. Wow. Jadi ikut. Ini Kalau menarik, ada San. acara-acara. Ini menarik sekali. Ayo nanti Mas Fakih lanjutkan. Oke. Lanjut dulu. Nah, jadi kalau ada acara-acara kampus itu nggak jarang aku bawa anakku. Jadi misal aku ada acara nari karena mau ada, biasanya kan manggungnya kan dipakai buat kayak pelepasan wisuda semacam itu kan. Nah, kalau ada acara gitu, anakku aku bawa tuh, aku latihan nari sama grup tari kami. Wah. Anak-anak ngikut main-main aja. Terus manggung juga biasanya kadang anak-anak aku bawa gitu. Jadi mereka tahu kegiatan uminya di kampus tuh ngapain kayak gitu. Terus kalau acara student association gitu bahkan aku ajak tuh ke markas MMSA gitu. Mereka tahu oh kegiatannya kayak gini ya gitu. Jadi teman-temanku pun sama anak-anak pada kenal gitu. Tapi memang kadang-kadang mereka nganggep wah ini senior ya atau apa ya. Cuman kebetulan aku sendiri juga masih kadang-kadang polahnya kayak bocah ya kan. jadi acara-acara kayak nongkrong lah apa gitu, makan-makan apa gitu, kiranya memungkinkan aku bisa ikut dan bawa anak, aku biasanya bawa gitu. Dan kebetulan teman-teman welcome sih sama anak-anak tuh. Jadinya ya nggak serta-merta, kadang-kadang orang bilang, oh udah nikah, urusannya jadi kuliah pulang. Enggak sih kalau aku. Justru malah senang karena aku pengen kenalin ke anak-anak bahwa ini loh dunia umi kalian tuh nggak cuman kuliah belajar, tapi di sini juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu. Oke, ini menarik loh San. Ini Ya? sebelum Pak Imin jawabnya, ini sangat menarik nih karena saya baru tahu loh ternyata Mbak Leli ini seorang penari, dan perlu diketahui bahwa Pak Imin juga ini seorang penari loh, San. Iya, sama kan? Sama, jadi kita mempertemukan mereka berdua, San. Siapa tahu kan. Tahu nanti bisa kolaborasi ya, Pak? Itu dia. Boleh. Iya, mereka berdua ternyata seorang penari dan kita seorang penari latar. Kita bukan penari, tapi kita penarik perhatian. Oke. Tapi kamu nggak dapat. Boleh. Udah ada yang nyangkut belum tuh? Kamu penarik perhatian, tapi udah ada yang nyangkut. Ini ada yang nyangkut, mudah-mudahan. Terus langsung mengikuti jejaknya Pak Imin dan Mbak Leli nih ya. Iya, doakan. Siap. Boleh. Oke, ini menarik sekali ya. Oke, langsung aja lah mungkin Pai. Gimana Pai cerita uniknya? Kalau untuk cerita uniknya sih, kalau aku di kampus gitu, ketika teman-teman udah tahu, ketika aku udah menikah gitu, karena memang sebaya ya teman-teman di sana, itu malah mereka manggilnya aku itu bapak-bapak gitu, bapak-bapak gitu kalau mereka. Tapi bukan ini ya, bukan ngejek atau apa, memang panggilan santai guyon aja. Dia lucu juga dan yang terjadi atau yang unik juga ketika ngobrol gitu atau berembuk beberapa teman gitu, aku dimintain pendapat mereka gitu, aku jawab apa dikit aja, maksudnya nggak panjang lebar gitu. Oh ini gini aja gitu, mereka udah percaya aja ya gitu. Jadi seolah-olah aku tuh kelihatan berwibawa, bapak-bapak udah tua gitu kan, padahal juga masih muda, sebaya dengan mereka. Lucu aja, kadang aku juga ngerjain mereka gitu. Nah itu tadi cerita uniknya ya. Nah tentu saja kalau dalam menjalani aktivitas perkuliahan sebagai mahasiswa dan sebagai orang tua itu tidak hanya keunikan-keunikan yang ditemui. Ada beberapa kesulitan-kesulitan yang harus ditemui oleh seseorang yang menjalani status ganda ya, sebagai mahasiswa dan sebagai orang tua. Gimana nih Mbak Leli ceritanya kesulitan-kesulitan yang Mbak Leli hadapi selama
S2 di UGM ini dengan status sebagai orang tua dan istri? Gimana Mbak? Kalau kesulitan itu utamanya di aku satu sih. Jadi ketika kita loadnya lagi banyak, tugas-tugas atau apa gitu kan, tuntutan dari kampus, itu kadang kan kita juga perlu nata emosi ya kan. Nah, di titik seperti itulah itu benar-benar aku tuh diuji banget gitu. Ternyata kadang-kadang aku suka jadi meledak gitu ke anak-anak marah. Tapi intinya tuh emosi kita tuh benar-benar sangat diuji gitu di situ kan. Yang paling benar-benar kesulit untuk dikelola yaitu emosi sih kalau di aku sendiri. Itu selama ini bagaimana sih Mbak Leli ngatur biar emosinya itu tetap stabil dan ke anak-anaknya tetap ya stabil seperti biasanya di saat-saat tugas lagi banyak-banyaknya. Itu gimana sih Mbak? Kalau itu yang jelas tadi kembali ke awal di manajemen waktu ya. Jadi ketika jamnya aku fokus ke kampus, urusan kampus mungkin jam 7 karena kita kuliah mulai jam 7 sampai sore jam 5 gitu. Ya udah itu aku fokus ke kampus kan di jam-jam itu juga anak-anak itu yang besar sekolah full day, yang kecil daycare gitu kan. Jadi ya aku harus benar-benar menuntaskan urusan kampusku gitu. Ketika aku pegang anak-anak, aku juga harus fokus ke anak-anak gitu. Aku lepas tuh urusan-urusan kampus. Nggak aku buka dulu chatnya, chat WhatsApp dari teman-teman apa-apa itu. Kita tinggalkan dulu gitu. Jadi dengan demikian aku bisa ke anak pun lebih lebih kalem lah ya gitu, nggak yang urusan dicampur-campur. Nah kalau urusan dicampur-campur ini kadang-kadang bikin senewan nih, anak-anak kena imbasnya gitu. Itu dia. Iya benar. Iya jadi Mbak Lili mungkin jadi lebih sensitif gitu ya. Kalau cewek mungkin gitu. Nah kalau yang cowok nih bapak-bapak nih biasanya kan masa iya bapak-bapak juga sensitif gitu. Jadi dipukuli anaknya ya Mas ya? Iya. Nggak tahu tugasnya lagi banyak gitu kan. Iya. Tapi juga tidak memungkiri sih itu hal-hal yang wajar dialami mungkin ya untuk para kaum seperti kita ini. Karena memang seperti itu sih. Kayak waktu kemarin kuliah daring gitu, baru ini kuliah online gini tiba-tiba anaknya nangis semua kan, ibunya juga itu kan otomatis ibunya juga nangis nangis karena semua pada nangis, wah lah minta digendong semua. Ini gimana harus ninggalin room tapi anaknya nangis dan gitu. Tapi untuk kesulitan kalau aku sih dulu pas masih di Jogja adalah focusing. Itu susah karena memang ya, kayak yang dibicarakan Mbak Leli itu tadi, ketika di kampus kita memang harus benar-benar fokus. Jangan sampai ketika kerjaan kampus itu nanti dibawa pas ketika di rumah gitu kan. Aku pengen di rumah itu juga fokus untuk keluarga. Jadi semua kampus aku selesaikan di kampus atau di Jogja gitu. Nah itu memang membutuhkan tidak kenggoh. Kalau itu kenggoh itu terpengaruh hal-hal lain yang tidak dipikirkan. Gitu. Oke. Udah, Bay? Udah aja lah, Mas. Udah aja lah. Karena kesel sinyal susah ya, udah aja lah gitu ya. Ini bapak-bapak nih. Udah aja lagi. Oke, jadi seperti itu sharing dari Mbak Leli dan Mas Paimin terkait pengalamannya pengalamannya sebagai peran ganda, sebagai suami atau istri dan sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, sebelum ditutup nih, saya minta closing statement dulu dong dari Mbak Leli dan Mas Paimin. Mungkin biar teman-teman yang dengerin bisa bisa mempersiapkan dirinya. Sok, mangga, Mbak Leli. Kita harus yakin bahwa kita bisa, karena memang banyak tantangan-tantangan setelah kita nikah sambil kuliah, tapi
kita harus yakin kita bisa atasi itu. Kalau kilas balik dari cerita aku pribadi ya, yang dulunya gaji atau penghasilan satu orang itu cuma untuk satu orang aja. Tapi ternyata waktu menikah dipakai buat aku, suamiku, anakku, dan pembantu. Nyatanya itu cukup kok gitu. Jadi dari penghasilan yang semula dipakai buat seorang itu jadi untuk bisa menghidupi 4 orang ya kan. Bisa itu dari keuangan. Terus kalau dari sisi waktu, nyatanya kalau kita pintar manage waktu kita bisa. Gak cuma kuliah, tapi juga organisasi. Saya masih aktif di kelurahan LPDP, kemudian aktif di aktualisasi yang aku suka seperti nari, kemudian join organisasi seperti MMSA, seperti itu masih bisa. Bahkan kalau sore masih bisa kok kadang-kadang anterin anak kumpulan ibu-ibu PKK itu, PAUD sore itu juga masih bisa. Intinya kita harus bisa bagi waktu dengan baik. Terus banyak tantangan-tantangan yang harus kita kelola gitu. Tapi aku rasa bukan sebuah hambatan gitu buat kita, ntar dulu aja deh nikahnya gitu. Ya kalau mau ntar dulu palingan karena belum ada calonnya aja sih kan ya. Tapi kalau udah ada calonnya, udah kiranya waktunya udah tepat, nggak perlu kok ditunda-tunda entar-entar. Seru loh nikah muda itu. Oke, Pak Imin, gimana Pak? Closing statement-nya dari Mas Pak Imin nih. Oke, kalau aku sih ini mengutip dari pepatah Jawa ya. Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi. Gitu. Artinya apa tuh Pak? Kalau berani jangan pernah takut, tapi kalau takut jangan terlalu berani. Tuh. Kalau teman-teman semuanya sudah merasa, oh aku ini udah siap nih untuk orang lain itu mantap aja. Urusan belakangan itu hanya apa ya, dongeng dari orang-orang yang sudah mengalami. Tapi kadang itu akan berbeda ketika kalian yang mengalami sendiri. Tapi kalau memang kalian itu takut belum yakin, jangan sekali-kali berani memberanikan diri, karena nanti juga akan terjebak di situasi seperti itu, karena kan banyak ya di sekitar kita 2 hari nikah atau sebulan nikah cerai, terus rumah tangganya bertengkar dan lain sebagainya itu banyak. Tapi kalau kalian belum siap, merasa belum siap kayak Mas Fakih yang udah tua tapi belum siap, ya bersabar aja, nggak apa-apa ya. Belum siap jodohnya ya. Aduh. Ada siap udah. Oh iya, oke, boleh. Semoga. Nah, itu santai aja, nggak apa-apa. Hidup itu masih lama. Iya, santai aja ya. Ini saya harus sedih atau gimana nih ya dengernya? Iya, ya antara termotivasi dan sedih sih sebenarnya. Oke teman-teman semua, itu tadi sedikit cerita kita, ngobrol kita dengan Mbak Leli dan Mas Pai, 2 orang yang sudah menikah dan sekaligus menjalani status sebagai mahasiswa. Nah, dari obrolan-obrolan tersebut, saya dapat mengambil beberapa poin ya. Yang pertama dari Mas Pai, itu yang sangat kentara yang saya ingat itu, kalau kita berani, jangan takut. Tapi kalau kita takut, jangan berani-berani. Seperti itu. Dan yang kedua dari Mbak Leli, yang bisa kita ambil itu lebih ke bagaimana kita ketika kita menikah itu mampu melakukan manajemen waktu dan manajemen finansial agar segala aktivitas kita selama kuliah dan menjalani peran sebagai orang tua itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin demikian ya podcast kita hari ini. Semoga beberapa manfaat dapat kita ambil dari obrolan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Leli yang di tengah kesibukan bersama keluarga dan pekerjaannya masih meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan kita hari ini. Terima kasih Mbak Leli. Sama-sama. Dan saya juga terima kasih kepada Mas Pai.
seorang penari yang berani menikah sebelum kuliah S2 ya, masih muda. Terima kasih Mas Pai. Bye. Oke deh. Wih. Sama-sama, Mas Andi. Mantap. Dan terakhir kita terima kasih kepada partner saya Mas Fakih yang Oke, Sa. selalu menemani tiap podcast kita. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton podcastnya LPDP UGM. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dari setiap obrolan yang kita lakukan di setiap podcastnya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Saya tutup. Dadah. Dah.